Shalom, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Dr. Khalif MPDK, saya akan melanjutkan sesi saya yang berikutnya. Dan masih di dalam tema yang sesi yang lalu dan kitab yang sama juga, yaitu di dalam tema menderita bagi Kristus, dan terdapat di dalam 1 Petrus pasal 1 sampai pasal 3 dan ayat yang ke-7. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudari yang dikasihi, kalau kita melihat bahwa hidup sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, itu tidak pernah dijanjikan bebas dari pencobaan. Justru Tuhan Yesus sendiri memperingatkan di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 33, di dunia ini, di dunia kamu akan mengalami penganiayaan. Namun, melalui suratnya yang penuh kuasa, Rasul Petrus mengajak kita melihat suratnya yang penuh kuasa, melihat bahwa penderitaan bukan sebagai kutuk, melainkan sebagai medan pengujian iman dan kesempatan memancarkan kemuliaan Kristus. Dalam kitab 1 Petrus pasal 1 sampai pasal yang ketiga ayat yang ke-7, saya dan Bapak Ibu diajak untuk menyelami makna terdalam dari hidup yang diubahkan oleh Injil. Bahwa di tengah derita kita dipanggil untuk berdiri teguh, bukan karena kekuatan sendiri, tetapi karena pengharapan yang hidup. Nah, ini adalah sebuah pengharapan yang lahir dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, yang disampaikan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Inilah panggilan kita menjadi pelaku kebenaran di tengah dunia yang gelap, dengan keyakinan bahwa setiap langkah ketaatan adalah undangan bagi dunia untuk melihat Allah yang bekerja melalui hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa membayangkan ya, ada seorang pengrajin emas yang dengan sabar dia memurnikan logam berharga itu di dalam api. Semakin tinggi panasnya, semakin murnilah emas tersebut. Demikian iman kita. Petrus menulis, imanmu yang teruji itu lebih berharga daripada emas yang fana. Jadi ini adalah hal yang sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Di zaman di banyak orang mengukur keberhasilan dengan kemewahan, dengan kenyamanan, dengan kebahagiaan. Tetapi Allah justru mengukur kedewasaan rohani kita melalui respon kita dalam pencobaan itu sendiri. Ingatlah Yusuf yang dijual sebagai budak. Daud yang dikejar-kejar Saul. Dan bahkan Kristus yang disalibkan. Semuanya adalah contoh bagaimana Allah menggunakan penderitaan untuk menyatakan rencananya yang lebih besar di dalam diri saya dan saudara. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita dipanggil untuk merespon derita
dengan sikap yang sama. Bukan mengeluh, tetapi bersyukur. Bukan membalas, tetapi mengampuni. Bukan putus asa, tetapi berharap kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Namun, pengharapan ini bukanlah sekedar teori. Petrus menekankan bahwa iman yang sejati harus terwujud dalam kekudusan praktis. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai yang ke-16. Kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, yang dipisahkan untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Maka kekudusan itu bukan berarti mengasingkan diri dari dunia ini, tetapi justru hadir di tengah dunia dengan karakter Kristus. Kalau kita bisa melihat seperti garam yang mengawetkan dan dia bisa memberi rasa. Nah, kalau kita melihat bahwa kita pun sebenarnya demikian. Kalau kita melihat banyak kehidupan daripada tokoh-tokoh Alkitab, kehidupan Daniel di Babel, di tengah budaya penyembahan berhala, ia tetap setia berdoa kepada Allah. Dan mungkin pada saat ini ada kita juga yang mengalami hal seperti itu. Atau kita bisa melihat seorang perempuan Sunem yang menjamu Elisa dengan murah hati. Ketaatannya menjadi saluran mujizat Tuhan. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai yang ke-10. Nah, jadi begitu pula kita di tengah tekanan budaya, di tengah godaan teknologi, kecanggihan zaman hari ini, digitalisasi, atau ketidakadilan sosial, saya dan saudara dipanggil untuk hidup kudus. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi oleh Roh yang berdiam dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya di sini kalau kita melihat penderitaan bagi Kristus itu adalah kehormatan tertinggi. Ketika kita menderita bagi Kristus, maka itu adalah kehormatan yang tertinggi bagi kita. Dan di sini Rasul Petrus mengingatkan bahwa kita adalah pendatang dan perantau di dunia ini. Status kita sebagai warga sorga itu seharusnya membebaskan kita dari jerat kekuatan akan opini manusia. Ketika kita menderita karena kebenaran, dunia justru melihat kontras antara nilai-nilai fana dan kekekalan. Dunia melihat bahwa apa yang kita lakukan itu mungkin sia-sia, tetapi ketika kita melakukan pekerjaan, penderitaan, pelayanan bagi Tuhan, maka semuanya diperhitungkan oleh Allah. Kita bisa melihat mengingat ada seorang bernama Stefanus yang saat dirajam batu, wajahnya bersinar seperti malaikat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-55 sampai yang ke-60. Jadi kematiannya menjadi benih yang mengubah seorang Saulus menjadi Paulus. Nah, hari ini setiap tindakan saya dan saudara, dari kesetiaan di tempat kerja, kesabaran dalam rumah tangga, hingga keberanian menyatakan kebenaran, itu adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa Kristus layak untuk ditinggikan. Bahkan jika
itu harus dibayar dengan penderitaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah kita memasuki pembahasan dengan hati terbuka, siap diubahkan, dikuatkan untuk menjadi saksinya yang tidak bisa dibungkam oleh siapapun ketika kita merasa sudah percaya kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu disinilah kita sangat penting sekali belajar mengenai 1 Petrus ini, kitab 1 Petrus pasal 1 ayat pasal 3 dan seterusnya nanti sesi-sesi berikutnya sampai di akhir 2 Petrus kita akan belajar Bapak Ibu. Ini sangat penting sekali. Karena hari-hari ini ada banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan oleh karena beberapa hal yang mereka alami. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan belajar ada 5 poin penting dalam tema kita, menderita bagi Kristus. Yang pertama yaitu keselamatan oleh iman. Itu adalah dasar pengharapan dalam penderitaan kita. Ya. Kita sudah memperoleh keselamatan. Ya, ketika kita beriman kepada Tuhan, maka kita sudah memperoleh keselamatan. Artinya kepercayaan penuh sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu adalah menjadi dasar pengharapan dalam penderitaan kita. Ya, jadi ketika kita mengalami penderitaan, kita punya dasar iman kita. Mengapa demikian? Karena keselamatan adalah itu oleh iman. Iman itu adalah pondasi yang menghidupkan pengharapan orang percaya. Bahkan dalam penderitaan kita Bapak Ibu. Kalaupun kita menderita di dalam dunia ini oleh karena Injil, oleh karena Kristus, itu sebenarnya tidak berarti apapun. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, di sini Petrus menekankan bahwa keselamatan itu bersifat kekal. Ya. Jadi orang yang sudah percaya kepada Yesus, menerima Yesus dalam hidupnya, ditekankan oleh Rasul Paulus bahwa keselamatan itu adalah kekal, sudah kekal dimiliki oleh orang yang percaya tersebut. Dan itu jelas Bapak Ibu, dia dilindungi oleh kuasa Allah. Jadi meskipun ada banyak orang yang mungkin menerima, percaya Yesus, terus meninggalkan, menjadi murtad dan percaya, tetapi itulah perjalanan proses hidup. Kenapa? Karena kita sudah dijamin melalui kebangkitan Kristus. Ya, ini tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman bukan sekedar percaya pasif, tetapi keyakinan aktif yang diuji melalui pencobaan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita menderita oleh karena Kristus, dicaci, dikucilkan, ya saya mau menyampaikan bahwa itu wajar kita alami. Ya, bukan sesuatu yang menakutkan bagi kita. Seperti emas yang dimurnikan dalam api. Ya sangat jelas sekali, kalau semakin panas, semakin tinggi panasnya api itu, maka semakin murnilah emas itu. Semakin banyak hal yang harus kita lalui, harus kita jalani, penderitaan, persoalan hidup. Itu artinya kita semakin sempurna di hadapan Tuhan. Nah, ada dalam perjanjian lama, kita melihat ada bapa inspirasi bagi kita,
yaitu Abraham yang percaya kepada janji Allah meskipun tidak melihat penggenapannya. Dalam Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6, ia meninggalkan Ur Kasdim tanpa tahu tujuannya. Tetapi imannya dengan dianggap sebagai kebenaran. Mungkin bagi kita itu adalah hal yang sangat mustahil sekali. Di mana kita diperintahkan untuk kita melayani dan kita belum pernah ke situ, kita tidak tahu daerah itu. Tetapi kita beranjak pergi ke sana dengan gaya kita ya. Tetapi jelas ada contoh dalam kebenaran firman Tuhan bahwa Abraham pernah melakukan itu. Tetapi ingat, yang intinya adalah di mana dia percaya kepada janji Allah. Ini bukan main-main Bapak Ibu. Kalaupun saudara mungkin dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, tetapi benar nyatakan panggilan itu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga dimanapun kita diminta melayani, kita sudah siap. Ya, karena ada banyak orang bermain-main dengan Tuhan. Ternyata di pertengah perjalanan dia tidak kuat dan dia menyalahkan Tuhan dalam pelayanannya. Dan itu sebenarnya belum nyampe kepada titik temunya di dalam pribadinya dengan Tuhan. Tetapi ketika kita mau sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan, beriman kepada Tuhan, pasti ada mujizat Tuhan terjadi. Dan dalam perjanjian baru ada Maria ibu Yesus yang percaya kepada firman malaikat meskipun resiko sosial mengancamnya. Bayangkan, ya, malaikat datang kepada Maria bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus tanpa kaitan hubungan lawan jenisnya. Dia bisa mengandung. Oh, ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Mungkin ada orang mengatakan, wah itu kena setan, iblis dan sebagainya. Bagaimana tekanan secara sosial dalam diri Maria itu terjadi Bapak Ibu. Gejolak yang begitu dia alami ketika dia mendengar bahwa dia akan hamil tanpa ada hubungan dengan siapapun. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, dan Maria melakukan hal itu, menggenapi janji Allah dalam dirinya. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 38. Ini sangat menarik sekali untuk kita bahas. Karena ada banyak sekali orang menolak Tuhan, menolak perkataan Tuhan. Oleh karena mereka tidak sungguh-sungguh akan kebenaran firman Tuhan itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di tengah krisis kesehatan, ya, ada banyak orang berkata bahwa saya ini mengalami sakit penyakit, ya, oleh karena orang lain, oleh karena dukun mungkin dan sebagainya. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa sakit penyakit itu sebenarnya dari diri kita sendiri. Ya. Ekonomi, ada banyak orang menyalahkan karena dia tidak memiliki kekurangan ekonomi, ya. Tidak memiliki ini, tidak bisa beli ini dan itu, terus menyalahkan Tuhan. Dan penganiayaan karena iman. Di sini Bapak Ibu, orang percaya dipanggil untuk berpegang pada janji Allah. Kalau kita bisa melihat seorang aktivis Kristen yang dipenjara karena membela kebenaran, tetap bersukacita karena yakin upahnya di surga kekal. Upahnya besar di surga, firman Tuhan mengatakan demikian. Ya. Ada banyak orang yang terseret ke penjara oleh karena Injil. Nah, ada banyak saya membaca dan menyaksikan beberapa orang yang memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan dia dimasukkan ke dalam penjara, dikucilkan dalam keluarga. Dan itu terjadi hari ini Bapak Ibu. Dan apakah ketika kita mengalami hal itu, kita mau meninggalkan Tuhan?
penderitaan tidak menghapus keselamatan. Justru penderitaan itu memurnikan iman kita. Solusinya adalah kita harus mengarahkan pandangan kepada Kristus, berfokus kepada Tuhan, dan mengingat bahwa penderitaan sementara tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu mengalami banyak tekanan, banyak penderitaan, banyak persoalan ekonomi susah dan sebagainya, oleh karena kita mempertahankan iman kita, kita memberitakan Injil kepada orang lain, maka yakinkan kalau kita menderita, justru iman kita semakin dimurnikan. Dan yang kedua, yang kita bisa pelajari dari kitab 1 Petrus pasal 1 sampai pasal yang ketiga di sesi yang kedua ini, yaitu tentang kekudusan karena ketaatan. Itu adalah ciri dari identitas orang yang ditebus. Jadi kalau hari ini kita mengalami persoalan hidup, atau hari ini kita mungkin aktif dalam pelayanan, aktif melakukan kegiatan rohani, ya, itu artinya kita mau taat kepada Tuhan. Dan itu adalah ciri daripada orang yang sudah ditebus Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan minta atau pelayanan apapun hari ini yang Bapak Ibu lakukan, entah itu berdoa, ya, ibadah, baca firman Tuhan, ya, pelayanan apa itu, main gitar dan sebagainya, itu adalah ciri khas kita, orang yang ditebus Tuhan. Dan Tuhan tidak meminta apa yang tidak kita miliki, tetapi Tuhan minta apa yang kamu punya, apa yang engkau bisa lakukan, lakukanlah itu untuk melayani Tuhan. Jadi berbicara tentang kekudusan, kekudusan adalah respon orang percaya terhadap kasih karunia Allah. Jadi respon kita, kekudusan itu berbicara tentang respon, bagaimana respon saya ketika saya menerima keselamatan itu. Maka kekudusan itu berbicara tentang respon saya atas kasih karunia Allah itu, atas pemberian Allah yang cuma-cuma, yaitu keselamatan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, Petrus memanggil jemaat untuk mengikat pinggang pikiran mereka. Ya, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13. Dan hidup kudus seperti Allah yang kudus. Jadi Petrus mengingatkan supaya mereka mengikat pinggang pikiran. Artinya supaya pikiran mereka terfokus kepada Allah. Mereka itu sudah ditebus oleh Allah. Dan mereka hidup kudus seperti Allah yang kudus. Ya, seperti saya mau mengatakan bahwa kudus itu tidak seperti kita mencuci baju saya yang putih ini dan ada noda. Dan ada kotornya di situ, tapi kita ambil pencuci, ya, rinso dan sebagainya, mungkin itu kita taburkan di sini, kita kocok-kocok begini dia jadi putih begini. Enggak, Bapak Ibu, berbeda konsepnya. Ya, kekudusan itu kan berbicara tentang respon kita, orang percaya terhadap kasih karunia Allah. Ketika kita punya respon, oh ya, saya ingin melayani Tuhan dengan karunia yang saya punya, yang saya miliki, maka kita adalah orang yang menyadari bahwa dia adalah orang yang sudah diselamatkan. Orang yang seharusnya memiliki ketaatan kepada Tuhan. Jadi ketaatan ini bukan legalisme, tetapi ekspresi syukur atas penebusan Kristus. Di mana kita bersyukur Tuhan Yesus sudah menebus di kayu salib, Bapak Ibu, menebus saya dan saudara.
tebusan itu ketika dia menebus manusia, itu tidak dikatakan itu untuk orang Kristen, tetapi dikatakan bahwa itu untuk seisi dunia. Artinya siapa yang merespon panggilan itu, ya, siapa yang mensyukuri atas penebusan itu, dialah orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Ya. Nah, bangsa Israel dipanggil menjadi kerajaan imam dalam bangsa yang kudus. Di dalam Keluaran pasal 19 ayat yang ke-6. Tetapi kita melihat bangsa Israel sering gagal karena ketidaktaatan. Artinya Bapak Ibu, betapa pentingnya ketika kita merespon panggilan Tuhan itu, merespon syukur atas penebusan Tuhan itu, maka adanya ketaatan. Itu tidak bisa dilepaskan Bapak Ibu. Itu menjadi lingkaran yang sangat berkaitan erat sekali. Kekudusan karena ketaatan. Itu sangat berkaitan sekali. Tidak bisa kita bilang saya orang taat. Tetapi kita tidak memahami tentang kekudusan itu. Atau saya kudus tetapi kita tidak taat. Tidak bisa Bapak Ibu. Ini saling berkaitan. Nah, Yesus menegaskan, kuduslah mereka dalam kebenaran. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17. Ini mengaitkan kekudusan dengan firman Allah. Di mana firman Allah itu menghidupkan kita. Maka dalam kitab Yohanes mengatakan firman itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di era digital yang penuh godaan, ya semuanya serba canggih begitu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau membuka contohnya tentang penyakit apa dalam tubuh kita, sering saya mencoba ya, saya berpikir begini, saya mau membuka tentang bagaimana menu makanan yang baik untuk tubuh atau untuk mata begitu. Itu terkadang Bapak Ibu ketika saya belum buka aja itu sudah muncul gitu loh. Artinya kecanggihan itu sangat hebat sekali. Nah, di era digital penuh dengan godaan. Kekudusan itu berarti menjaga integritas dalam ucapan. Ya kalau kita dalam digital itu kan bebas-bebas saja ya. Mau berkata apapun bisa gitu. Dalam WhatsApp, pesan-pesan apa ya, Messenger dan sebagainya, Facebook. Kita melihat hal itu. Penggunaan media sosial dan relasi. Contohnya ya kalau kita melihat ada seorang karyawan menolak menyuap meskipun tekanan atasannya kuat gitu. Karena ia ingin hidup sesuai dengan kebenaran. Ya. Mungkin itu ada terjadi oleh orang-orang Kristen hari ini. Ketika atasan bilang kepada dia untuk dia memberi suap, ya, tetapi dia menolak hal itu. Mudah-mudahan hari ini bisa orang Kristen bisa mempertahankan ketaatannya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kekudusan itu berbicara tentang dimulai dari pembaharuan pikiran kita. Jadi pembaharuan pikiran. Apakah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, pikiran kita juga diperbaharui gitu? Atau stagnan? Ada banyak orang Kristen yang ketika mereka notabene-nya sudah berkata percaya kepada Tuhan, tetapi pembaharuan pikirannya enggak ada gitu. Ya masih stagnan, masih di situ saja pikirannya. Tidak berkembang, tidak maju. Nah, oleh sebab itu ada solusinya, yaitu bergantung pada Roh Kudus. Ya mau tidak mau kita harus bergantung kepada Tuhan. Mau tidak mau kita harus bergantung kepada Yesus Kristus. Mau tidak mau kita harus bergantung kepada Roh Kudus. Di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-6, saya akan membacakannya untuk kita. Ya, di dalam Galatia
Pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat, 16 maksud saya ya, sorry. Ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi Bapak Ibu, ketika kita hidup menurut roh, Roh Kudus, roh, ya berbicara tentang roh, maka kita tidak akan pernah hidup menurut keinginan daging kita. Firman Tuhan yang lain juga mengatakan daging kita ini lemah. Nah, oleh sebab itu mari kita mau memperbaharui pikiran kita. Kita harus bergantung pada Roh Kudus dan berkomunikasi dengan Tuhan. Kita punya komunitas dengan satu dengan yang lain. Kita harus saling menasehati antara satu dengan yang lain, antara orang percaya dengan orang percaya kepada Tuhan. Supaya kita tetap dikuatkan. Kita tetap memiliki ketaatan, kekudusan karena kita taat. Mengapa? Karena ini adalah ciri identitas kita yang sudah ditebus Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita memahami bahwa kekudusan karena kita taat dan itu adalah ciri orang yang sudah ditebus Tuhan. Hari ini saya mau menekankan dalam kitab 1 Petrus ini, menekankan betapa pentingnya kekudusan karena kita taat. Dan memahami bahwa itu adalah ciri identitas kita yang sudah ditebus oleh Tuhan. Ya, status kita sudah ditebus oleh Tuhan. Maka itu kita harus taat kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan. Tunduk dalam pimpinan Tuhan. Dalam penyertaan Tuhan. Dan selanjutnya poin yang ketiga. Poin penting di dalam kitab 1 Petrus pasal 1 sampai pasal yang ketiga. Itu yang ketiga adalah tanggung jawab umum. Hidup berintegritas di tengah dunia. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai yang ke-17. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Di sini Petrus menasihati orang percaya untuk hidup sebagai pendatang dan perantau. Ya, artinya kita di dunia ini adalah menumpang Bapak Ibu. Sementara. Jadi tidak ada yang kekal yang kita miliki hari ini. Semuanya adalah titipan Tuhan dalam hidup kita. Kalaupun mungkin kita saat ini sedang berumur 80, 90, itu umur yang sudah Tuhan titipkan bagi kita untuk kita bisa melakukannya dengan sebaik mungkin. Ya, ataupun kita memiliki kekayaan, harta dan sebagainya. Itu juga titipan Tuhan untuk kita bisa menggunakan kekayaan itu untuk nama Tuhan, begitu. Nah, jadi di sini Petrus menasihati orang percaya untuk hidup sebagai pendatang atau perantau. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11. Jadi artinya Bapak Ibu tidak terikat pada nilai duniawi. Tetapi taat kepada perintah pemerintah dan berbuat baik. Saya mau menekankan di sini ya. Saya lebih cenderung kepada kita benar ya, berbuat benar di hadapan Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai yang ke-15 ini, kita harus tunduk kepada pemerintah. Jangan kita mengabaikan pemerintah yang ada
di dalam skop daerah kita hari ini. Kita harus tunduk kepada mereka. Tunduk dalam arti apa yang menjadi peraturan yang benar, yang bisa kita teladani, yang bisa kita contoh, yang bisa kita turuti, maka kita mau turuti begitu. Ya. Dan integritas ini menjadi kesaksian bagi orang Kristen gitu, non Kristen. Jadi ketika kita taat, patuh kepada pemerintah, itu artinya juga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Banyak sekali kehidupan orang-orang Kristen di mana mereka hidup dalam pemerintahan di wilayah tersebut begitu. Dan mereka menjadi batu sandungan oleh karena mereka tidak taat dengan pemerintah. Dan itu bertentangan dengan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan begitu. Ya. Kita melihat ada Daniel di Babel yang taat kepada Allah. Sekaligus dia sangat menghormati Raja Nebukadnezar. Ya. Di mana ada aturan bahwa orang tidak boleh menyembah kepada Allah lain. Tetapi Daniel tetap menyembah kepada Allah. Walaupun nyawa taruhannya. Dia harus dihukum. Ya. Tetapi karena dia taat kepada Allah, dalam pemerintahannya dia juga taat kepada pemerintah. Dan dia tidak melanggar aturan-aturan yang sebenarnya yang dilakukan, yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Ya. Dan sikap dari pemuda ini adalah hal-hal yang sangat luar biasa yang bisa kita teladani sebagai orang percaya kepada Tuhan. Dan kita juga melihat Rasul Paulus mengajar jemaat di Roma untuk tunduk pada pemerintah. Dalam kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai yang ke-7. Meski Nero adalah penganiaya, tetapi Rasul Paulus mendasari hal ini karena dia memahami bahwa betapa pentingnya kita taat dan tunduk kepada pemerintah yang ada pada saat itu. Selagi mereka tidak mengganggu iman kita begitu ya. Dan walaupun iman kita itu merasa tergesek, tetapi seharusnya kita juga bisa taat dengan mereka. Ya, karena memang ini adalah sudah dibuat oleh kebenaran firman Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada banyak orang oleh karena mereka kepentingan pribadinya dengan Tuhan, mereka bilang saya tunduk hanya kepada Allah. Maksud saya begini Bapak Ibu, ya ada hal-hal yang memang yang secara mungkin rohani kita berbicara tentang rohani, ya mungkin tunduk dalam arti umpamanya begini, pemerintah itu korupsi dan kita korupsi, ya itu mungkin kita sudah tahu orang Kristen korupsi kan nggak boleh, tapi kenapa kita mau ikut? Nah begitu. Nah seperti tadi saya contohkan tentang karyawan yang ditekan oleh atasannya supaya dia mengasih suap begitu. Tapi dia karena dalam hidup kebenaran dia tidak mau. Itu hal yang sangat berbeda Bapak Ibu. Jadi sangat jelas sekali ya bagaimana dalam kitab Petrus ini tanggung jawab umum kita. Hidup berintegritas di tengah dunia. Kalau saya mau mengatakan bahwa orang Kristen itu ibarat kitab yang terbuka. Ya kaki tangan kita, tubuh kita inilah kitab yang terbuka yang semua orang melihat dan membaca. Oh si ini begini. Katanya orang Kristen begini, tapi dia begitu. Nah hari ini saya mau menyampaikan bahwa tanggung jawab kita secara umum hidup berintegritas di tengah-tengah dunia ini. Dan itu disampaikan oleh Petrus. Itu adalah nasihat dari Petrus bahwa kita adalah orang sebagai orang yang pendatang dan perantau di dunia ini. Ya. Kalau kita melihat ada seorang pejabat Kristen menolak korupsi meskipun budaya kantornya permisif, atau ada seorang siswa yang jujur saat ujian meskipun mungkin di lingkungannya, di kelas ruangan itu tersebut mereka menyontek semua.
Ya, akankah ada hal itu terjadi hari ini? Atau kita mau ikut-ikutan gitu? Karena tuntutan dari dunia ini. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, integritas lahir dari kesadaran. Ya, kesadaran kita. Sadar bahwa kita adalah duta Kristus. Sadar bahwa saya sudah ditebus oleh Tuhan. Sadar bahwa saya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Solusinya adalah memprioritaskan ketaatan kepada Allah di tengah segala hal. Ya. Kita mau memprioritaskan ketaatan kita kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ya. Dan sambil tetap menghormati otoritas yang sah. Taat kepada hukum gitu, taat kepada peraturan pemerintah. Kita berjalan di tengah jalan raya menggunakan kendaraan, ada lampu merah, ya kita berhenti. Kan ketaatan yang sah, aturan-aturan yang ada kita taati. Saya yakin itu akan berjalan dengan baik begitu. Karena itu tujuan utamanya sebenarnya. Ya, kalau kita taat dengan Allah, kenapa kepada orang lain kita tidak taat? Dengan aturan yang mungkin benar, ya, sah gitu. Kita tidak melanggarnya. Ya. Baik. Yang keempat di sini, dan kita bisa pelajari dari kitab Petrus adalah poin yang keempat yang sangat penting, yaitu tanggung jawab budak, ketaatan dalam ketidakadilan. Ya, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai pasal 3 ayat 1, ya. Petrus memanggil budak untuk taat dengan hati nurani yang baik. Bahkan kepada tuan yang kejam. Meneladani Kristus yang menderita tanpa balas. Artinya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus ingin menegaskan bahwa meskipun kita di dalam dunia ini mengalami ketidakbenaran gitu ya, ketidakadilan, kita adalah orang-orang yang masih hidup di dalam tahap kita di budak orang gitu ya. Kan ketaatan itu kan bercerita tentang ketidakadilan dalam hidup kita gitu ya. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka ini bercerita tentang pada zaman itu ya, seorang budak itu memang mereka tidak punya hak ya, tidak punya hak apapun atas tuannya begitu. Apapun yang diminta oleh tuannya mereka harus melakukannya ya. Ini adalah budak ya, sistem budak di dalam perjanjian lama maupun kalau kita membaca di dalam perjanjian baru ya. Di mana dia harus taat setaat-taatnya kepada tuannya meskipun tuannya kejam. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ketaatan dalam ketidakadilan itu memang menyakitkan. Tidak ada orang yang mau kalau dia diperlakukan dengan tidak adil. Begitu. Waktu saya mengajar mahasiswa, saya mengatakan begini, kalian mana yang mau kalian, saya merata atau adil? Tindakan apa yang harus kita lakukan? Kita adil atau merata begitu? Ya. Nah, ada beberapa mereka menjawab bagusnya sih adil sih Pak. Tapi ada juga menjawab bagusnya merata. Nah, mengapa? Ketika saya mengilustrasikan itu, saya bilang kepada mereka, saya harus adil ke semua kalian, tetapi saya tidak bisa merata ke semua kalian. Artinya, ketika saya memberi nilai ujian UTS, ujian tengah semester, ya, kalian saya kasih nilai semua.
Tetapi saya tidak bisa merata memberi nilai kalian 100 semua. Ya. Nah, jadi berbicara tentang keadilan, mungkin kita merasa tidak adil dalam hidup ini. Gitu. Dan mungkin juga kita bilang sama orang lain, saya merasa diperlakukan tidak adil. Nah, oleh sebab itu kalau menurut saya maka kita harus bisa mengoreksi diri kita. Jadi ketaatan dalam ketidakadilan, ada ketaatan ketika kita mengalami ketidakadilan. Dan itu sudah dialami oleh Yesus Kristus yang menderita tanpa belas kasihan. Ya, dia diperlakukan dengan tidak adil. Tetapi dia harus menjalankan ketidakadilan itu oleh karena perintah Tuhan Allah sendiri. Yusuf yang setia melayani Potifar meskipun dia difitnah. Yusuf sudah melakukan hal yang benar di hadapan Raja Potifar. Ya. Tetapi justru dia difitnah, memperlakukan istri Potifar dengan tidak baik. Sehingga dia harus dipenjarakan. Ya. Apakah dia merasa Tuhan tidak adil dengan perilakunya? Dan ternyata ada maksud Tuhan lebih daripada itu. Paulus mengajarkan budak untuk melayani seperti untuk Tuhan. Jadi kita bisa meneladani sikap daripada budak itu, ya. Dia betul-betul mau melayani, melakukan pekerjaan tanpa pamrih. Sebenarnya itu yang mau diteladani oleh kita sebagai orang percaya. Ya, karena ada banyak saya mendengar ya bersinggungan dengan pelayanan, ya harus ada ini, harus ada itu begitu. Ya sebenarnya itu bonus lah untuk kita kalaupun itu Tuhan ada orang yang memberkati kita gitu. Tapi kita juga tidak bisa menuntut orang ini seperti ini gitu ya. Dia tidak adil dan sebagainya. Dia tidak mempersiapkan berkat untuk saya gitu. Seharusnya kita tidak memikirkan hal itu dulu. Tuhan bilang lakukanlah pelayanan itu, maka berkat itu akan menyusul kamu gitu ya. Itu yang saya alami. Jadi kita banyak melihat ya. Contohnya di sini ada karyawan yang menghadapi atasan tidak adil, tapi dia tetap bekerja dengan jujur dan rajin. Ya, ada banyak di perusahaan-perusahaan atau di instansi di mana kita bekerja, ya. Mungkin kita menemui beberapa hal ini terjadi dalam lingkungan kita. Ketidakadilan dalam bekerja. Dan saya sering menyampaikan kepada teman-teman bahwa kita lakukan porsi yang bisa kita lakukan. Kalaupun itu tidak benar, mereka lihat, mereka pandang, tetapi kita tetap melakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, jangan melihat orang lain, tetapi lihatlah diri kita, apakah kita sungguh-sungguh melakukan pekerjaan itu dengan baik gitu. Ya, jadi pekerjaan yang orang lain lakukan, jangan kita melihat itu menjadi pekerjaan kita yang bisa kita lakukan juga begitu. Ya. Jadi Bapak Ibu, melayani dengan motivasi untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini sangat-sangat jelas sekali. Ya, di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24 bahwa kalau hari ini Bapak Ibu melayani Tuhan, melakukan pelayanan untuk Tuhan, maka lakukanlah itu sungguh-sungguh, bukan untuk manusia. Artinya begini, bahwa karena kita sudah menjadi orang percaya, bahwa tindakan kita, apa yang kita lakukan, itu bukan kita mau dipuji oleh manusia. Tetapi karena memang kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya, bukan hal yang lain begitu Bapak Ibu. Ya. Kalau sudah ke tempat hal yang lain, berarti kita sudah melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan.
Baik, itu hal yang keempat yang bisa kita pelajari dari kitab Petrus, yaitu tanggung jawab budak tentang ketaatan dalam ketidakadilan. Dan yang kelima, yaitu poin yang sangat penting dalam pembelajaran kita hari ini di dalam 1 Petrus pasal 1, pasal 3 di ayat yang ke-7, yaitu tanggung jawab istri. Ya. Yaitu berbicara tentang kelembutan yang memenangkan hati. Ya, mengapa ini sangat penting sekali Bapak Ibu ya? Karena istri itu dipanggil untuk tunduk dengan sikap lemah lembut dan hati yang takut akan Tuhan. Itu di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai yang keempat. Itu sangat jelas sekali ya. Dan kita melihat dalam perjanjian lama meneladani Sarah yang menghormati Abraham. Ya. Meskipun memang kita melihat ada juga kelemahan yang dimiliki oleh Sarah, di mana dia meminta Abraham untuk mengawini budaknya sendiri, ya, sehingga ada kekacauan di situ, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu di sini menekankan bahwa istri itu harus dengan sikap lemah lembut, hati yang takut akan Tuhan. Dan banyak kita temui perceraian terjadi oleh karena cekcokan, ketidakcocokan dalam rumah tangga. Ya itu salah satunya. Karena mungkin ya kalau kita apalagi sebaliknya ya sebagai suami tidak mengerti istri gitu. Karena istri itu paling mau dipahami gitu, paling mau dimengerti. Itu ya Bapak-bapak ya. Istri itu paling mau dimengerti gitu. Karena ada momen-momen tertentu, ada bulan-bulan tertentu mereka itu mengalami hal yang terjadi konflik dalam dirinya. Ya, apalagi kalau kita tahu bahwa seorang perempuan itu harus mengeluarkan kata-kata yang banyak setiap hari gitu ya. Dan kalau suaminya tidak mau mendengarkan, maka dia tidak tahu kemana dia bisa mencurahkan kata-kata itu. Nah, itu yang saya maksudkan bahwa suami itu harus banyak mengerti istri, begitu ya. Nah, Ruth yang setia kepada Naomi ini menunjukkan kesetiaan yang menarik perhatian Boaz. Jadi ketika ada seorang perempuan yang setia ya kepada suaminya, itu akan menunjukkan iba dari suaminya juga. Ya, bukan sebaliknya. Ya. Dan Priska yang bekerja sama dengan suaminya melayani di gereja, ada kesetaraan, kesamaan. Ya, bersama-sama melayani itu lebih baik kayaknya ya. Daripada salah satunya gitu. Tak istri atau suami. Lebih baik dua-duanya bisa melayani Tuhan bersama-sama mengiringi pelayanan di dalam rumah Tuhan. Nah, ada bagian di ayat yang selanjutnya ya Bapak Ibu itu berkata bahwa suami harus mengasihi istri. Ya, ini sangat berkaitan di dalam rumah tangga itu Bapak Ibu. Jadi dalam rumah tangga itu di dalam 1 Petrus ini dia menegaskan kepada kita antara hubungan rumah tangga itu antara suami dan istri itu sangat berkaitan gitu. Tidak bisa dilepaskan antara satu tanggung jawab dengan satu tanggung jawab yang lain. Contohnya ya dalam rumah tangga ini kebiasaan kalau kita melihat umumnya ya di Indonesia ya. Kalau dia harus mereka punya anak kecil dan suaminya harus menjaga anaknya itu paling susah begitu kalau di Indonesia. Karena selalu orang Indonesia selalu memiliki konsep bahwa yang menjaga anak kecil itu, anak-anak itu adalah bagian daripada suami, pada istri gitu. Maka kalau itu tidak dibarengi pemahaman itu, maka akan terjadi cekcok gitu dalam rumah tangga itu.
Ya, atau sebaliknya, ya, mungkin masak, nyuci dan sebagainya itu adalah tugasnya istri begitu. Ya, itu konsep orang Indonesia. Tetapi sebenarnya adalah di dalam rumah tangga itu saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Loh, kalau anaknya umpamanya istrinya sedang pergi, ada anak kecil, kenapa tidak suaminya melakukan memberi ASI, maksudnya membuat susu atau beri dia makan bubur, kan tidak ada salahnya, ya, karena anak itu kan anaknya istri, anaknya suaminya juga gitu. Dia itu bukan anak bapak atau anak mamanya aja. Atau ngurus rumah tangga ini, menyapu rumah contohnya ya, itu hanya tugas si istri saja. So, berantakan semuanya, ini rumah banyak debu dan sebagainya, dibiarkan oleh suaminya. Tiba-tiba istrinya datang dari tempat kerja, stres lihatnya, ya terjadi bentrokan yang tidak baik. Nah, itu banyak terjadi. Jadi hari ini saya mau menyampaikan bahwa di dalam hubungan rumah tangga itu antara suami dan istri itu benar-benar suami harus mengasihi istrinya. Istri tunduk kepada suami, itu sudah jelas sekali firman Allah. Nah, mari kita mau belajar dari kebenaran firman Allah itu. Jangan keluar dari kebenaran firman Allah itu. Banyak keluarga rumah tangga pecah, broken home dan sebagainya oleh karena tidak mengerti sungguh-sungguh akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Tidak semua pekerjaan istri terus istri selalu mengerjakannya, dan sebaliknya tidak juga semua pekerjaan suami istri tidak mau mengerjakannya. Tidak juga demikian, tetapi semuanya. Makanya dalam firman Tuhan mengatakan antara rumah tangga itu, keluarga itu adalah keluarga yang saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus bisa membangun komunikasi yang sehat. Dalam keluarga itu membangun komunikasi yang sehat. Saling menghargai antara satu dengan yang lain. Kalau kamu suami merasa kuat ya dari istri, maka bantulah kelemahan istri. Kalau istri merasa kuat, bantulah kelemahan suami. Inilah kita saling menghargai antara satu dengan yang lain. Dan yang sangat terpenting sekali yaitu berdoa bersama-sama. Membentuk rumah, membentuk doa bersama-sama. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita hari ini belajar 5 hal poin penting ya, 5 poin penting yang kita pelajari dari kitab 1 Petrus pasal 1 sampai pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Dan kesimpulan hari ini yang ingin saya sampaikan adalah penderitaan bagi Kristus adalah bagian dari proses pemurnian iman dan kesempatan untuk memuliakan Allah dengan berpegang pada keselamatan, kekudusan, integritas dan relasi yang alkitabiah. Orang percaya dapat menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Setiap langkah ketaatan adalah undangan bagi dunia untuk melihat kuasa Kristus yang hidup di dalam kita. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.